Akan bergeser ke terminal Kampung Rambutan, rekan kami Muharlin di sana. Selamat siang Muharlin, apakah lonjakan penumpang bus juga terjadi di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi serta kondisi di terminal bus Kampung Rambutan ini sendiri memang sejak pagi tadi sudah dipadati oleh ratusan penumpang, yang dimana memang di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini memang terlihat lumrah begitu, yang memasuki momen libur panjang ini sejumlah masyarakat ini yang akan melakukan perjalanan untuk menghabiskan waktu libur mereka, yang ada juga yang ingin menghabiskan waktu untuk liburan, kemudian menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan keluarga mereka di kampung halaman masing-masing. Dan tentunya sejumlah persiapan dan juga kesiapan ini harus perlu diperhatikan dan juga telah disiapkan oleh pihak pengelola terminal bus Kampung Rambutan. Di antaranya tadi saya sudah berbincang sedikit terkait dengan persiapan, di antaranya terminal bus Kampung Rambutan ini sendiri tengah menyiapkan posko pelayanan terpadu untuk bagi para penumpang dan juga melakukan sejumlah pengecekan terhadap seluruh armada bus yang akan digunakan untuk perjalanan para penumpang untuk melakukan perjalanan ke sejumlah rute atau destinasi favorit, diantaranya ke Pulau Jawa, kemudian ke Sumatera dan juga ke Nusa Tenggara Barat. Dan Pram dan juga pemirsa, untuk lebih mengetahui seperti apa persiapan serta kesiapan dari terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur ini sendiri menghadapi lonjakan penumpang yang nantinya akan terjadi seperti apa, ini saya sudah bersama dengan Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan, Bapak Revi Zulkarnain. Selamat siang Pak Revi. Selamat siang Pak. Pak, ya. Kan sudah memasuki momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, Pak. Tadi juga dari pagi sudah terlihat lonjakan penumpang. Nah, terkait dengan persiapan serta kesiapan dari terminal Kampung Rambutan untuk menghadapi momen libur panjang ini seperti apa, Pak? Ya, terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur dalam menghadapi angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kita sudah menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk juga posko-posko ya. Yang kita siapkan ada 3 posko. Pertama ada posko pelayanan. Kita dibantu dari pihak kepolisian, TNI, kemudian Satpol PP, kemudian juga ada dari yang lain seperti Senkom dan Pramuka. Kalau untuk kepolisian kita dibantu dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Timur, kemudian Polsek Ciracas dan Pospol Terminal. Selain itu dari TNI kita dibantu dari Kodim Jakarta Timur, kemudian Koramil Pasar Rebo yang bergabung di posko pelayanan. Kemudian kita ada posko kesehatan. Ya, posko kesehatan itu kita meliputi pemeriksaan kesehatan pengemudi dan juga tes urin pengemudi. Jadi pastikan pengemudi itu sehat, diperiksa kesehatannya dengan melakukan pemeriksaan tes darah, gula darah, dan tensi darah. Kemudian juga melakukan pemeriksaan tes urin. Karena kita juga dibantu dari Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta, kemudian Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Timur dan Puskesmas Jakarta Timur yang memastikan bahwa pengemudi yang membawa kendaraan atau bus itu dalam kondisi sehat dan tidak terpapar narkoba. Nah, selain itu kita juga ada posko ramcek ya. Posko ramcek itu adalah posko pemeriksaan kendaraan bus yang akan diberangkatkan. Kita dibantu dari pengujian kendaraan bermotor Pulau Gadung, yang mana memeriksa kelayakan jalan dan aspek-aspek keselamatan yang ada pada kendaraan tersebut. Itu ada yang kita periksa, ada 2 jenis, ada sistem utama, kemudian ada sistem penunjang. Nah, sistem utama ini adalah menyangkut aspek keselamatan ya, seperti sistem rem, sistem kemudi, sistem roda, dan sistem lampu. Untuk hal tersebut tidak ada toleransi, jadi toleransinya 0. Jadi dia harus alat-alat yang beroperasi pada sistem utama itu harus beroperasi dengan baik, tidak ada toleransi untuk itu. Apabila ditemukan kendaraan yang melanggar untuk sistem utamanya itu, maka kita stop operasi atau dia memperbaiki di tempat langsung begitu. Nah, selain itu ada namanya sistem penunjang ya. Sistem penunjang itu adalah tidak menyangkut aspek keselamatan langsung. Dia hanya sebagai pelengkap pada kendaraan. Seperti contoh adalah kotak obat, dongkrak, kemudian alat memukul kaca dalam keadaan darurat. Itu masih kita beri toleransi untuk bisa melengkapinya begitu. Untuk jumlah armada bus sendiri ada tambahan kah, Pak? Ya, sampai saat ini untuk armada yang masih beroperasi sesuai dengan bis reguler yang ada.
lebih kurang 182 bus dengan melayani rute itu Sumatera itu seperti Lampung, Padang, Bengkulu, Palembang, kemudian Pekanbaru, Medan hingga Aceh ya. Kemudian juga untuk Jawa itu adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Bali dan Nusa Tenggara Barat. Untuk apabila nanti dibutuhkan atau terjadi lonjakan penumpang, maka kita pihak terminal bus Kampung Rambutan akan bekerjasama dengan perusahaan otobus untuk menyiapkan bus bantuan. Namun dengan syarat bus bantuan yang digunakan itu tetap harus kita periksa kelayakan jalannya. Jadi tetap harus kendaraannya lulus uji dan diperbolehkan mengangkut penumpang sampai ke tempat tujuan begitu. Untuk prediksi lonjakan penumpang? Ya, untuk masa Natal dan Tahun Baru 2025-2026 ini diperkirakan jumlah peningkatan penumpang akan terjadi pada H-2 atau H-1 Natal, kemudian puncak kedua itu akan terjadi pada H-2 dan -1 malam Tahun Baru. Ya, tanggal 23 dan 24 Desember dan tanggal 29 dan 30 Desember begitu. Terima kasih Pak Revi atas penjelasannya. Barusan Pram dan juga pemirsa perbincangan saya dengan kepala terminal bus Kampung Rambutan yang tadi menjelaskan jika pihak terminal ini sudah mempersiapkan sejumlah persiapan dan juga antisipasi nantinya ketika terjadi lonjakan penumpang yang diprediksi akan terjadi pada H-2 Natal dan juga H-2 Tahun Baru 2026. Kembali ke Pram.